Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah matematika ekonomi. Tak lupa saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan dari prodi ekonomi syariah. Di sini kami selaku kelompok 2 saya sebagai moderator dan pemateri yang pertama, dan yang pemateri yang kedua yaitu Ibu Miratul Fitriah. Langsung saja dalam pembahasan tugas yang kedua, yaitu membahas yang pertama definisi fungsi linier, yang kedua kemiringan dan titik potong sumbu, dan yang ketiga yaitu bentuk umum fungsi linier. Yang pertama yaitu definisi fungsi linier. Definisi fungsi linier adalah suatu fungsi antara variabel terikat Y dan variabel bebas X, di mana nilai Y adalah berbanding lurus dengan nilai X. Jadi, yang dimaksud berbanding lurus adalah ketika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Dan sebaliknya, jika nilai X turun, maka nilai Y juga turun. Untuk lebihnya, kita bahas pada contoh dari bentuk umum fungsi linier pada slide berikutnya. Yang kedua yaitu kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan, pengertian kemiringan atau gradien adalah hasil bagi dari panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar. Untuk lebih jelasnya, contoh soal kemiringan pada berikutnya. Pengertian titik potong sumbu adalah sebuah titik pada garis Y atau X yang dilewati oleh sebuah garis lain. Untuk lebih jelasnya, lihat pada kurva 4 cara kemiringan lurus. Contoh soal kemiringan. Sebuah tangga disandarkan pada tembok seperti pada gambar berikut. Panjang tangga 13 meter, sampai mendatar 12 meter. Kemiringan panjangnya adalah untuk pembahasan sebagai berikut. Suatu gradien atau kemiringan adalah hasil bagi tinggi sisi tegak dibagi sisi mendatar. Tinggi tembok yang digunakan untuk menyandarkan tangga dari lantai bawah sampai ujung tangga adalah kuadrat kuadrat dikurangi akar 12 kuadrat sama dengan 169 kurangi 144 sama dengan 20.
25 itu sama dengan akar 5. Jadi, karena kemiringan adalah sisi mendatar, maka kemiringan tangga adalah 5/12. Jadi, jawabannya adalah B. Ya, untuk kelanjutannya dari yang kedua untuk Bumi Ratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Ani, yaitu macam-macam kemiringan garis lurus. Macam-macam kemiringan garis lurus ada 4. A. Garisnya mempunyai kemiringan positif karena naik dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga jika X naik, maka Y juga naik. B. Garis mempunyai kemiringan negatif karena menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga jika X menaik, maka Y akan menurun. C. Kemiringan garisnya 0 karena X bertambah dan Y tetap. Kemiringan garis tak tentu karena X tetap dan Y bertambah. Contoh kurvanya ada di bawah. Ini kemiringan positif. Yang A kemiringan positif, X naik, Y ikut naik. Sementara yang kemiringan negatif, yang B, X naik, Y turun. Yang C, kemiringan 0. X naik, Y tetap. D, kemiringan tak tentu. X tetap, Y naik. Bentuk umum fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan variabel terikat atau dependent variabel, X variabel bebas atau independent variabel, A sebagai konstanta yang tidak berubah, B koefisien berfungsi sebagai pengali variabel. Contoh bentuk umum fungsi linier. Y sama dengan 5 plus 2X. Keterangannya adalah Y sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, 5 sebagai konstanta yang tidak berubah, 2 sebagai koefisien berfungsi sebagai pengali variabel. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 5 ditambah 2 kali 1 sama dengan 7. Jika X sama dengan 5, maka Y sama dengan 5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 15. Jika X sama dengan min 2, maka Y sama dengan 5 plus 2 min 2 sama dengan 1. Jadi, ketika nilai X naik, maka nilai Y juga turun, dan sebaliknya. Maka Y juga naik, dan sebaliknya. Jika nilai X turun, maka nilai Y juga turun. Menentukan persamaan garis. Dalam menentukan persamaan garis lurus, terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode 2 titik. Yang kedua, metode 1 titik dan 1 kemiringan. Metode 2 titik, jika diketahui 2 buah titik X1, Y1, dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah dapat dinyatakan dengan rumus Y min Y1 dibagi X min X2 sama dengan Y2 min Y1
dibagi X2 min X1. Tapi, jika sebuah garis salah satunya melalui titik 0, A, 0, dan 0B, maka persamaan garisnya adalah BX ditambah AY sama dengan AB. Contoh metode 2 titik, seperti gambar di samping berikut. Persamaan garis pada gambar tersebut adalah dari grafik diketahui 2 titik yang dilaluinya min 5,0 dan 0 min 3. Karena salah satu titik melalui 0, maka dapat diketahui B min 3A sama dengan min 5. Maka persamaan garisnya adalah BX plus AY sama dengan AB. Min 3X plus min 5Y sama dengan min 5 min 3. Min 3X min 5X sama dengan 15. 0 sama dengan 3X plus 5Y plus 15 atau 3X plus 5Y plus 15 sama dengan 0. Jadi, persamaan garisnya adalah 3X plus 5Y plus 15 sama dengan 0. Metode 1 titik dan 1 kemiringan. Jika diketahui sebuah titik X1, Y1, dan gradien, atau biasa disingkat M, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M atau gradien X min X1. Contoh, persamaan garisnya melalui titik min 2,3 dan bergradien setengah adalah garis melalui titik min 2,3, maka X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3, serta bergradien setengah. Maka M sama dengan setengah, sehingga persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 3 sama dengan setengah X min 2. Y min 3 sama dengan setengah X plus 1. 0 sama dengan setengah X min Y plus 1 plus 3. Setengah X min Y plus 4 sama dengan 0 atau X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Jadi, persamaan garisnya adalah X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Bu Ani. Demikian pembahasan dari kelompok 4. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Nanti saya batasi 2 pertanyaan saja. Dan kiranya dari kelompok 4, kelompok kami cukup sekian. Nanti saya kembalikan kepada Bapak dosen untuk pertanyaan dari ketiga. Seandainya nanti kelompok kami kurang, saya kembalikan kepada Bapak dosen menambahnya. Ya, kami saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.